Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Christian Hasan Panjaitan, rindu berbagi kepada saudara semua tentang keajaiban daripada Alkitab. Keajaiban daripada Alkitab. Alkitab adalah harta yang sangat berharga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu adalah satu anugerah yang sangat besar dari Allah kita yang menjelaskan tentang siapa dirinya kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal siapa Allah Sang Pencipta alam semesta, siapa Allah yang mengasihi umat manusia. Kita bisa mengetahuinya dari Alkitab. Saya akan mencoba membaca firman Tuhan buat kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Alkitab itu adalah sebuah harta. Dahulu waktu saya masih kecil, saya tidak begitu mengenal bahwa ternyata Alkitab itu adalah harta. Tetapi semakin saya membaca Alkitab, semakin saya belajar, kemudian masuk ke sekolah Alkitab, terus melayani Tuhan, membaca firman Allah, akhirnya saya simpulkan bahwa Alkitab itu adalah harta yang sangat berharga. Karena Alkitab adalah harta yang sangat berharga dalam hidup saya, maka saya memberikan waktu ulang tahun anak saya yang pertama, 1 tahun waktu itu usia anak saya membelikan Alkitab ini buat anak saya. Saya membelikannya. Kenapa saya tidak membeli mobil-mobilan? Kenapa saya tidak membeli boneka yang bagus, yang harganya mungkin 200.000, 300.000 sehingga anak saya senang? Karena apa? Bagi saya itu tidak ada artinya. Yang sangat berharga adalah Alkitab. Mengapa sangat berharga? Kita bisa melihat dari firman Tuhan yang sudah saya baca tadi buat saudara semua. Saya ulang, saya baca ayat 15 2 Timotius pasal 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, mengenal kitab suci. Kitab suci ini bagaimana? Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Rupanya Alkitab kita ini dapat memberi hikmat. Bukankah hikmat itu sesuatu yang sangat penting? Kalau mau Anda menjadi orang yang berhikmat, maka pelajarilah Alkitab. Pelajarilah firman Tuhan. Dia akan memberi hikmat. Hikmat itu adalah pemberian Allah melalui firman Allah. Karena memang di dalam Alkitab ini ada begitu banyak hal yang diajarkan Tuhan, yang diberitahukan Tuhan kepada setiap orang yang membacanya. Jadi firman Tuhan ini memberikan hikmat. Saya ingin menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmatlah orang yang akan luar biasa
menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Di mana-mana kita butuh hikmat. Mengelola keluarga, mengelola keuangan, menciptakan lapangan pekerjaan, dalam berbagai masalah hidup yang ada, kita perlu hikmat. Dari mana kita mendapatkannya? Kalau kita belajar firman Allah. Jadi, ini adalah caranya. Firman Allah bilang iya. Jadi caranya adalah kita mengenal kitab suci, mencintai Alkitab sepenuh hati kita. Baca, renungkan, ini adalah kunci hidup. Kenapa kita gagal? Sebenarnya karena seringkali kita kurang merenungkan firman Allah. Saya sebagai hamba Tuhan juga, ketika saya merasa kurang merenungkan firman Allah, maka memang banyak kegagalan dalam kehidupan saya. Tetapi ketika saya rajin merenungkan firman Allah, membaca firman Allah, maka saya menjadi lebih berhikmat, lebih bersukacita, lebih semangat, karena keputusan yang saya ambil tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Dan itulah fungsi firman Allah, memberi hikmat kepada kita, memberi hikmat, ini kepandaian, kepengetahuan yang luar biasa, pengetahuan yang tepat, pengetahuan yang cerdas. Itu kalau kita bisa dapatkan dari firman Allah. Kemudian firman Allah itu berguna untuk apa? Menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bukankah keselamatan itu dicari oleh bangsa-bangsa yang sudah jatuh ke dalam dosa? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden, manusia terpisah dari Allah, manusia menjadi rusak pikirannya, rusak perasaannya, rusak hubungannya dengan Tuhan, sehingga manusia sangat terbatas untuk mengenal Allah, untuk mendengar firman Allah. Dan kita bersyukur diberi firman Allah ini supaya apa? Menuntun kita kepada keselamatan. Jadi kebutuhan dasar umat manusia adalah keselamatan atau perkenanan Tuhan. Semua manusia adalah orang yang berdosa. Tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ada cara supaya orang menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bisa kita dapatkan dari mana? Dari Alkitab. Yaitu lewat iman kepada Tuhan Yesus. Firman Allah dari sejak Kejadian sudah menjelaskan tentang bagaimana cara orang memperoleh keselamatan. Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini perkataan Allah kepada ular, bahwa keturunan seorang perempuan tanpa campur tangan laki-laki, keturunan seorang perempuan itulah yang akan mengalahkan iblis dan kuasa maut. Siapa yang mengalahkan kuasa iblis yang merupakan satu-satunya keturunan perempuan? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya keturunan seorang perempuan. Tidak ada di sana hubungan antara suami istri. Waktu itu Maria masih gadis dan kemudian dia dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Dia hamil dan kemudian anaknya dinamakan Yesus. Bukan hasil hubungan antara Maria dengan laki-laki lain, tapi murni memang dari Maria sendiri yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Siapa dia? Tuhan Yesus. Jadi memang berita keselamatan sejak Kejadian, bahkan para nabi semua menceritakan tentang juru selamat ini, dan semua itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian Yohanes 20 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa aku datang
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi bagaimana caranya supaya orang memperoleh keselamatan adalah dengan cara datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk memperoleh keselamatan adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kitab suci ini menuntun orang yang membacanya untuk menemukan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Itu bagian yang kedua, itu sangat penting. Yang pertama hikmat, yang kedua menuntun kita, menolong kita, mengarahkan kita, sehingga kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari segala dosa. Kemudian yang ketiga, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi bermanfaat untuk mengajar. Alkitab kita ini mengajarkan banyak hal kepada kita, bagaimana kita berelasi dengan orang lain, bagaimana kita bisa hidup berkecukupan, bagaimana kita bisa menjadi lebih berarti kepada banyak orang. Itu diajarkan oleh firman Allah ini. Bagaimana kita mengatasi konflik, bagaimana kita mengerti kejiwaan manusia. Jadi Alkitab ini adalah guru yang terbaik. Banyak guru di dunia ini, tetapi guru yang paling terbaik adalah Alkitab. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk menyatakan kesalahan. Sebagai orang yang berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa, saya dan saudara seringkali kita menyatakan kesalahan. Baik kesalahan berpikir, kesalahan berbicara, kesalahan menyikapi, kesalahan bertindak, kesalahan mengambil keputusan. Ketika kita melakukan banyak kesalahan, siapa yang dapat menolong kita supaya kita tahu itu salah? Karena kesalahan seringkali merugikan kita. Supaya kita tidak dirugikan oleh kesalahan kita, kembali kepada Alkitab. Alkitab menyatakan kesalahan saya dan kesalahan kita, sehingga kita terhindar dari kerugian-kerugian karena kesalahan. Itu nomor 4. Jadi hebat sekali Alkitab ini. Inilah makanya saya mengatakan ini adalah harta. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, seberapa baik Anda sekarang? Karakter saudara, perbuatan saudara seberapa baik? Kita jauh daripada baik. Tetapi ada kabar baik bahwa Alkitab akan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi lebih baik dengan cara udah pelajari Alkitab, baca Alkitab, renungkan Alkitab, lakukan Alkitab. Lakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Memperbaiki kelakuan, ya. Kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini juga pendidik yang terbaik. Bisa mendidik kita di dalam kebenaran. Banyak pendidik tapi mereka mendidik bukan di dalam kebenaran. Ada yang mendidik untuk kejahatan. Ada yang maksudnya mendidik untuk kebaikan tapi melakukan pendidikan yang tidak mencapai tujuannya, yaitu melakukan kebenaran. Jadi pendidik yang terbaik adalah Alkitab. Inilah yang nomor kelima. Jadi Alkitab itu adalah harta yang sangat berharga. Dia bisa memberi hikmat, dia bisa menuntun kita kepada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi guru yang terbaik buat kita. Yang keempat, menyatakan kesalahan kita. Dan yang kelima, menjadi pendidik yang terbaik buat kita. Kemudian dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita menjadi ahli dalam perbuatan baik ketika kita rajin baca Alkitab dan rajin melakukan firman Allah. Mari, ini adalah harta kita yang tentu akan membuat kita berbahagia,
dan hidup kita semakin berarti bagi banyak orang. Selamat mencintai harta terbaik, yaitu firman Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam dari saya, salam cinta kepada firman Allah, salam cinta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.